adik-adik. Kakak Is, shalom Kakak Is. Shalom juga Kakak Nengsi. Kakak Is, kita sapa yuk adik-adik di rumah. Ayo. Adik-adik di rumah, apa kabarnya hari ini? sehat dan luar biasa. Yes, yes, yes. Aduh, kurang semangat Kakak Nengsi. Sekali lagi ya. Apa kabarnya hari ini? Sehat dan luar biasa. Yes, yes, yes. Kakak Is, adik-adik di rumah kayaknya sudah semangat. Pasti toh Kakak Nengsi. Adik-adik di rumah, semuanya sudah mandi? Sudah pastinya, kayak Kakak Is, Kakak Nengsi lihat nih rambutnya masih basah. Wah, berarti adik-adik di rumah semuanya sudah siap untuk mengikuti sekolah minggu. Pastinya. Meskipun ibadah kita hari ini masih secara online, Iya. tapi Kakak Nings dan Kakak Is percaya adik-adik di rumah tetap bersuka cita karena Tuhan Yesus itu selalu baik. Selalu baik. Untuk itu, dengan penuh sukacita Kakak Is dan Kakak Ningsi ajak adik-adik untuk berdiri. Bangkit berdiri, ayo. Kita sama-sama menyanyikan lagu Kelinciku dan disambung lagu Anak Raja. Kelinciku amat lucu, matanya bulat, telinganya panjang, tapi sayang tak dapat sembahyang. Kawanku, ini hari Minggu, sekarang sudah pukul 7. Ingatlah, jangan lambat, Tuhan Yesus datang bawa berkat. Aku anak raja. Aku anak raja dan kau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja dan kau anak raja, kita semua anak raja. Tangan dilambai-lambai, kaki disentak-sentak, pinggul digoyang-goyang, puji Tuhan. Tangan dilambai-lambai, kaki disentak-sentak, pinggul digoyang-goyang, puji Tuhan. Masih tetap berdiri? Mari kita sama-sama lipat tangan. Kita akan doakan ibadah kita pada hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaikan Tuhan memimpin kehidupan kami sehingga kami pada saat ini kami boleh mengikuti ibadah sekolah minggu. Kiranya Tuhan Yesus memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga berakhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kembali sama-sama Kakak Is dan Kakak Ningsi mengajak adik-adik untuk kita menyanyi lagu Yesus Sayang Padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ingin miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Saya persilakan adik-adik untuk kembali. Dan kembali kita melipat tangan sebelum kita membaca dan mendengarkan cerita firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kembali lagi
Kami anak-anak sekolah minggumu datang di hadapan hadirat-Mu untuk bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Sebentar Tuhan, kami akan membaca dan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan Yesus memimpin dan memberkati kami hingga kami boleh mendengarkan dan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Kami juga berdoa Tuhan untuk Ibu guru kami yang akan membawakan firman-Mu, untuk Ibu guru Devi, Tuhan Yesus memberkati hingga Ibu guru kami dapat berkata-kata sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Ini doa kami Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Apa kabar adik-adik? Luar biasa. Yes, yes, yes. Ya, hari ini kita akan mendengarkan itu cerita, kelanjutan dari cerita yang minggu yang lalu, masih tentang apa namanya? Siapa namanya? Iya, betul, namanya adalah Yunus. Nah, adik-adik, kadang-kadang kita punya banyak teman di sekitar rumah kita, sekolah, atau dulu sebelum pandemi kita punya teman juga di sekolah minggu, atau bisa juga teman kita adalah keluarga kita sendiri, sepupu kita yang jauh atau yang dekat ya. Nah, adik-adik, teman kita ada teman yang baik dan juga ada teman yang tidak baik. Biasanya kalau teman yang baik itu kita senang bertemu dengan dia, kemudian kita senang bermain dengan dia. Tapi ada juga teman yang kurang baik. Nah, kalau yang teman yang kurang baik ini biasanya kalau kita jengkel, kemudian kita ingin supaya sesuatu yang buruk terjadi sama dia. Jadi misalnya dia jatuh, kemudian kita bilang, baru rasa ya. Karena kita tidak suka dengan dia. Kadang-kadang kita seperti itu. Cerita kita hari ini adalah seperti itu. Masih ingat Yunus yang 2 minggu yang lalu? Bagaimana? Dia ditelan oleh ikan yang sangat besar sekali. Ditelan? Iya, 3 hari. Kenapa Yunus sampai melarikan diri dari kota Niniwe? Kan tadinya dia disuruh itu pergi ke kota Niniwe, tapi dia tidak mau. Dia malah lain, akhirnya dia kapalnya tenggelam gitu. Nah, rupanya Yunus tidak mau ke Niniwe karena dia sebenarnya tidak suka Tuhan itu mau mengampuni dan memaafkan orang-orang Niniwe yang menurut Yunus itu jahat dan patut mendapat hukuman. Karena itu Yunus menjadi marah. Dia bilang, kenapa Tuhan mau memberi kesempatan untuk orang-orang di Niniwe untuk bertobat gitu. Biar saja mereka dihukum, kan mereka jahat gitu. Karena itu Yunus pergi, dia tidak mau pergi ke Niniwe. Hari ini cerita kita akan kita tahu kenapa sampai Yunus itu tidak mau pergi ke Niniwe. Apa sebenarnya alasannya dia? Jadi bacaan kita hari ini ada di Yunus pasal yang keempat. Adik-adik yang punya Alkitab, kita bisa buka nanti sama-sama Yunus pasal yang keempat, tapi nanti kita akan membacanya bersama-sama. Sebelumnya, mari kita lihat gambar yang ini dulu ya. Ya, coba lihat gambar yang ini. Oke. Gambar yang ini ada 2 orang anak. Coba perhatikan ya. Nah, anak yang satu, yang perempuan, itu lihat tangannya. Lihat tangannya. Iya, tangannya dibalut ya. Artinya dia ada luka di tangannya, dibalut. Nah, kemudian ibunya menyuapi dia. Nah, kemudian ada kakaknya itu yang laki-laki yang di sebelah sini. Nah, yang sakit pasti yang ada luka di tangannya, berarti yang perempuan ini. Nah, sekarang lihat, siapa yang diantara anak yang laki-laki dan anak yang perempuan, siapa yang tersenyum? Anak perempuan apa anak laki-laki? Iya, yang tersenyum adalah anak yang perempuan yang ada luka di tangannya. Kenapa dia tersenyum? Dia merasa senang karena ibunya menyuapi dia makan. Nah, lihat kakaknya. Kakaknya malah lihat bibirnya tersenyum. Tidak ya, malah cemberut. Dia marah. Karena apa? Karena dia iri sama adiknya. Adiknya sakit justru disuapi oleh ibunya. Lah dia
yang sehat justru tidak disuapi oleh ibunya. Adiknya yang sakit justru disuapi ibunya, dia senang. Dia malah marah. Nah, setelah ini kita akan lihat sama-sama Yunus pasal 4, ya. Mari kita lihat sama-sama mulai dari ayatnya yang pertama sampai ayat yang terakhir di Yunus pasal 4 melalui video berikut ini. Tetapi hal itu sangat mengesalkan hati Yunus. Lalu marahlah ia. Dan berdoalah ia kepada Tuhan. Katanya, "Ya Tuhan, bukankah telah kukatakan itu ketika aku masih di negeriku? Itulah sebabnya maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis. Sebab aku tahu bahwa Engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia, serta yang menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya. Jadi sekarang ya Tuhan, cabutlah kiranya nyawaku, karena lebih baik aku mati daripada hidup." Tetapi firman Tuhan, "Layakkah engkau marah?" Yunus telah keluar meninggalkan kota itu dan tinggal di sebelah timurnya. Ia mendirikan di situ sebuah pondok, dan ia duduk di bawah naungannya, menantikan apa yang akan terjadi atas kota itu. Lalu, atas penentuan Tuhan Allah, tumbuhlah sebatang pohon jarak melampaui kepala Yunus untuk menaunginya, agar ia terhibur daripada kekesalan hatinya. Yunus sangat bersuka cita karena pohon jarak itu. Tetapi keesokan harinya, ketika fajar menyingsing, atas penentuan Allah, datanglah seekor ulat yang menggerek pohon jarak itu sehingga layu. Segera sesudah matahari terbit, maka atas penentuan Allah, bertiuplah angin timur yang panas terik, sehingga sinar matahari menyakiti kepala Yunus. Lalu rebahlah ia lesu dan berharap supaya mati. Katanya, "Lebih baiklah aku mati daripada hidup." Tetapi berfirmanlah Allah kepada Yunus, "Layakkah engkau marah karena pohon jarak itu?" Jawabnya, "Selayaknya lah aku marah sampai mati." Lalu Allah berfirman, "Engkau sayang kepada pohon jarak itu, yang untuknya sedikit pun engkau tidak berjerih payah, dan yang tidak engkau tumbuhkan, yang tumbuh dalam satu malam, dan binasa dalam satu malam pula. Bagaimana tidak aku akan sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu, yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang, yang semuanya tak tahu membedakan tangan kanan dari tangan kiri, dengan ternaknya yang banyak." Demikianlah cerita di Yunus pasal yang keempat. Jadi kita tahu kenapa Yunus sampai melarikan diri. Dia marah. Kenapa orang Niniwe itu harus diampuni dan dimaafkan oleh Tuhan. Tapi Tuhan memberi satu pelajaran yang sangat baik kepada Yunus melalui pengalaman dia melarikan diri. Ketika akhirnya Tuhan mengampuni orang-orang Niniwe
dan kemudian orang-orang Niniwe bertobat, Yunus itu justru makin marah. Dan dalam bacaan kita, dia bilang apa kepada Tuhan? Lebih baik aku mati Tuhan, lebih baik aku mati itu. Dia bilang, itu karena dia kecewa bahwa Tuhan betul-betul memaafkan orang Niniwe dan memberi kesempatan orang Niniwe untuk bertobat. Dan Tuhan memberi satu pelajaran tentang kasih kepada Yunus melalui apa? Pohon jarak yang tumbuh. Pohon jarak ini tumbuh dalam sehari, dan ketika angin yang panas sekali berhembus pada saat Yunus duduk di bawah pohon ini, Yunus tidak merasa kepanasan karena ada pohon ini yang menaungi dia. Tetapi dalam satu hari, pohon yang melindungi dia ini habis dimakan oleh ulat. Satu hari. Dan ketika angin panas berembus, Yunus tidak punya tempat lagi untuk berlindung. Dan Tuhan mengajari Yunus bagaimana caranya mengasihi. Yunus mengasihi pohon itu, mencintai pohon itu karena pohon itu sudah melindungi dia. Nah, begitulah cinta Tuhan terhadap orang-orang di Niniwe. Tuhan mengajarkan ini. Dan Tuhan bilang apa? Pantaskah kamu marah kepada Yunus? Pantaskah kamu marah? Pantaskah kamu marah kepada orang yang kamu kasihi? Seperti aku mengasihi orang Niniwe, begitu juga kamu menyukai pohon jarak ini. Begitu. Nah, dalam kehidupan kita juga kadang kita seperti itu. Yang orang-orang yang kita anggap pantas mendapat hukuman, pantas mendapat cobaan, begitu. Kita kadang-kadang suka dan bahagia kalau orang itu mendapat. Ada yang bilang baru tahu rasa dia, begitu ya. Padahal Tuhan tidak seperti itu mengajarkan kita. Tuhan masih memberi kesempatan pada orang kalau mereka berbuat jahat dan mau kembali lagi menjadi orang yang baik. Gitu. Dan Yunus akhirnya menyadari bagaimana Tuhan itu maha pengasih, maha pengampun, panjang sabar, dan berlimpah kasih karunia. Dan itu Tuhan tunjukkan dengan mengampuni dan memberi kesempatan pada orang-orang di Niniwe untuk bertobat. Bagaimana dengan kita? Ada teman yang kita tidak suka, ada teman yang suka menyakiti kita, kemudian kita bilang, biar saja dia, tahu rasa, begitu ya. Apakah kita seperti itu? Tentu saja tidak. Seperti Tuhan yang begitu maha pengampun dan maha penyayang, begitu juga kita harus tunjukkan kepada orang-orang di sekeliling kita. Demikian cerita kita hari ini adik-adik, dan kita akan mengingat cerita ini terus melalui ayat hafalan kita hari ini. Lukas 15 ayat 10 bunyinya demikian. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat. Ya, adik-adik yang sudah menghafal jangan lupa kirim ke WA kakak-kakak sekolah minggu yang ada di bawah ini. Ya, pendek ya. Jangan lupa ya. Kami tunggu ayat hafalannya. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan
sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Adik-adik, semuanya mari kita lipat tangan, kita duduk dengan rapi. Kita akan berdoa syukur dan syafaat. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur untuk kabar sukacita hari ini. Tuhan, Engkau mengajari kami untuk mengampuni. Engkau mengajar kami untuk memberi kesempatan kepada orang-orang untuk melakukan hal-hal yang baik dengan tidak menghakimi mereka. Kami percaya ya Tuhan, kami boleh lakukan firman-Mu ini dalam kehidupan kami, dan Roh Kudus-Mu yang akan menolong kami. Kami juga bersyukur karena hari ini kami boleh kembali beribadah bersama-sama ya Tuhan. Kami boleh menaikkan pujian kami boleh mendengarkan firman-Mu dengan penuh syukur dan sukacita. Kami berdoa buat teman-teman kami yang bersukacita karena ketambahan usia. Kiranya Engkau sendiri yang akan menjaga dan melindungi, memberkati anak-anak yang masih berada di rumah, sampai mereka kembali boleh bertemu di dalam gedung gereja bersama-sama dengan kami. Kami mau berdoa buat teman-teman kami yang mungkin sedang sakit dan dirawat di rumah atau di rumah sakit. Kami mohon Engkau sendiri akan memberi pemulihan kesehatan kepada mereka melalui perawatan dokter dan juga keluarga dan juga kedua orang tua dan orang-orang yang mereka kasihi di sekeliling mereka. Kami berdoa juga ya Tuhan Yesus buat teman-teman kami yang mungkin dalam pergumulan, Tuhan Yesus yang akan mendampingi mereka bersama keluarga mereka untuk melewati masa-masa susah, masa-masa sulit, karena cinta kasih dan pemeliharaan-Mu selalu menyertai dan melindungi mereka. Kami bersyukur ya Tuhan Yesus untuk guru-guru dan kakak-kakak sekolah minggu yang masih tetap setia melayani walaupun tidak berada bertemu dengan kami secara langsung. Engkau memberkati kami ya Tuhan Yesus, memberi kesehatan dan kebaikan senantiasa pada kami, sehingga kami boleh melakukan pelayanan ini dengan penuh sukacita. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bawa kehidupan kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami mohon Engkau terus menjaga dan melindungi kami ketika kami sedang dalam tahap demi tahap untuk masuk kembali bersekolah di tempat kami masing-masing. Kami boleh hadir ya Tuhan, walaupun dengan waktu yang terbatas untuk bertemu dengan teman-teman, guru-guru dan juga yang lainnya. Tuhan Yesus, beri kami juga kesehatan, ingatkan kami untuk selalu menjaga protokol kesehatan sehingga kami boleh keluar dari pandemi ini. Tuhan, tolong bangsa dan negara kami supaya boleh melewati masa-masa pandemi ini dengan baik. Terima kasih Tuhan, kami bawa hidup kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Nah, adik-adik, kakak Nengsi, sekarang tiba saatnya kita akan membawa persembahan. Seperti biasa, ini adalah amplop persembahan kita. Bisa didapatkan di depan gereja. Iya, Nanti betul. minta tolong mama papanya ya untuk ambilkan. Jadi adik-adik jangan lupa setelah ibadah harus mengumpulkan apa kakak Nengsi? Persembahan. Nah, untuk itu siapkan persembahannya, kita nyanyikan pujian Kasihnya Seperti Sungai. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang. Kasihnya seperti sungai di hatiku, berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai,
Berkatnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang. Kasihnya seperti sungai di hatiku. Nah, adik-adik, sekarang kita akan mendoakan persembahan kita dan ibadah kita telah berakhir. Kita sama-sama akan berdoa ya. Adik-adik semua lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Untuk hari ini kami dapat memuji dan memuliakan nama Tuhan. Biarlah Tuhan kiranya yang memberkati ibadah kami di sepanjang hari ini Tuhan. Biarlah di minggu depan kami boleh kembali lagi untuk beribadah bersama meskipun melalui online. Tuhan Yesus yang baik, saat yang lalu kami telah membawa persembahan kami Tuhan. Biarlah Tuhan persembahan ini dapat kami gunakan untuk kemuliaan nama-Mu. Tuhan berkatilah persembahan kami ini Tuhan, biar berguna buat kami semua. Tuhan yang masih ada dalam kami juga Tuhan, berkatilah biar dapat kami pergunakan untuk kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, ibadah kami telah berakhir. Kami tetap akan memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Ya, mengakhiri ibadah kita pada minggu hari ini, kami mengajak adik-adik untuk berdiri. Ayo bangkit berdiri. Masih tetap semangat? Semangat. Ya, dengan penuh semangat, dengan penuh sukacita, mari kita sama-sama menyanyi Jalan Serta Yesus. Ayo berdiri, semangat ya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Nah, adik-adik, kakak Nexi, ibadah kita telah selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. 2 Timotius 2 ayat 1. Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Salam Bu Guru, salam teman-teman. Saya nama Arta Uli Tarik Horan. Saya akan menghafal 2 Timotius 2 ayat 1. Sebab itu, hai anakku. Sebab itulah anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Amin. Dadah. Shalom Bu Guru, shalom teman-teman. Nama saya Sonia Tari Horan. 2 Timotius 2 ayat 1. Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Amin. Selamat hari Minggu teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Salam Guru, salam teman-teman. 2 Timotius 2 ayat 1. Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Amin. Shalom Bu Guru,
shalom teman-teman, shalom kakak-kakak. My name is Rindu. Saya mau menghafal 2 Timotius 2 ayat 1. Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Ibu guru, selamat pagi kakak-kakak, selamat pagi teman-teman, shalom. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Ben akan menghafal 2 Timotius 2 ayat 1. Berbunyi, sebab itu, hai anakku, jadilah kuat dalam oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Dadah. Selamat pagi. Shalom. Shalom. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Sean akan menghafal 2 Timotius 2 ayat 1. Berbunyi, sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Terima kasih. Dadah. 2 Timotius pasal 2 ayat 1. Demikian firman Tuhan. Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Amin. Teman-teman, saya akan menghafal 2 Timotius 2 ayat 1. Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Oke, dadah. Teman-teman, hari ini saya akan menghafal ayat hafalan 2 Timotius ayat 2 sampai 1. Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus.